Shalom Jemaat Getsemani dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia, tetap ada dalam program Getsemani ibadah keluarga setiap hari Kamis. Kami bersyukur Bapak Ibu masih tetap ada. Hari ini kita kembali belajar mengenai kasih karunia, yang mana diambil dari firman Tuhan kitab Perjanjian Baru Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Sampai dengan saat ini kami masih segambar serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami untuk tetap setia, untuk tetap berjuang, untuk tetap aktif terus, untuk bisa mengalami segala apa yang telah Kau berikan bagi kami. Untuk itu ya Roh Kudus, kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Mari Roh Kudus, hikmat-Mu turun bagi kami, memampukan kami mengerti, memahami. Dan pada akhirnya, nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Sorga menjadi tempat kediaman kami. Dalam nama Yesus, terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Kasih karunia. Kita akan baca bersama dari Kisah Para Rasul 2 pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semua adalah kasih karunia. Perikopnya demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena itu kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan ini bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya saudaraku, demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Efesus 2, 1 sampai 10, perikopnya tentang kasih karunia. Baik, saudaraku, kalau kita bicara mengenai kasih karunia sesuai dengan ayat bacaan tadi, dikatakan di situ bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Ya. Inilah yang banyak terjadi di setiap orang percaya yang menyatakan bahwa apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, yaitu dengan kasih karunia-Nya yang Dia berikan secara cuma-cuma, dan itu bukan suatu hasil usaha kita, makanya kita diselamatkan. Ya.
Kadangkala banyak orang percaya yang salah mengartikan firman ini. Sekali selamat ya sudah, selamat seterusnya. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus sudah mati buat kita, ya sudahlah, kita ini sudah selamat. Kita nggak perlu lagi mencari keselamatan kita, orang kita udah selamat kok. Ini yang banyak sekali dialami oleh orang percaya, saudaraku, sampai dengan saat ini. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita tahu bahwa untuk mencapai suatu takhta pengadilan Kristus atau pengadilan Allah itu kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk meraih takhta Kristus itu. Jangan sampai dengan keenakan karena kasih karunia ini kita tidak berjuang. Justru sebaliknya, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita ini, Dia mau kita meresponinya. Meresponinya dengan apa? Dengan bukan hanya melakukan rutinitas kita dengan ke gereja, ya, itu saja, tetapi kita dituntut. Ya, kita dituntut untuk berbuah. Haleluya. Saudara dan saya dituntut berbuah. Dan pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semua itu secara pribadi lepas pribadi, saudara. Jadi kalau pernyataan kasih karunia itu membuat kita menjadi nina bobo, menjadi tenang-tenang saja, karena Yesus sudah menyelamatkan kita, salah besar, saudaraku. Ya, salah besar. Oleh sebab itu sangat amat diperlukan untuk ada aksi dari kita, ya. Aksi dari kita untuk meraih yang namanya meresponi kasih karunia ini, ya, kasih karunia. Haleluya, saudaraku, ya, luar biasa. Nah, artinya marilah kita melakukan segala sesuatu sesuai firman. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita perbuat, ya, kita perbuat, ya, mulai dengan tingkah laku, perbuatan kita, karakter kita, itu yang harus kita rubah, saudaraku. Karakter di dalam moral kita, perilaku kita, nah, ini yang perlu kita rubah. Ya, harus terus ditanamkan yang namanya ya kasih, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, ya. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Itu. Apakah kita mampu untuk melakukan itu dengan hanya duduk diam saja? Haleluya, saudara. Mari, jemaat Getsemani dimanapun berada, jangan hanya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi suatu jaminan Dia sudah lakukan itu, tapi Dia mau agar kita meresponi apa yang sudah Dia berikan, ya. Mari, saudaraku, hanya ada satu cara untuk bisa kita mendapati itu, ya, mari belajar untuk membaca kitab suci, berdoa setiap hari, praktekkan dalam kehidupan, mulai dari Yerusalem. Ya, mulai dari Yerusalem. Karena memang awal mula kita untuk bisa menindaklanjuti, meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita dimulai dari keluargamu. Bagaimana engkau belajar untuk mengasihi istrimu, ya, mendidik anak-anakmu. Bagaimana istri belajar untuk tunduk kepada suami, gitu, ya. Bagaimana anak-anak belajar untuk menghormati orang tua. Nah, inilah cara-cara yang Tuhan izinkan kepada kita supaya kita bisa berbuah nantinya, ya, berbuah. Jadi suatu metode pelajaran yang paling luar biasa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Izinkan Dia hadir dalam hidup kita supaya kita bisa aktif, begitu, ya.
Jangan engkau egois dengan dirimu, melakukan segala sesuatu dengan kepandaianmu, dengan kepintaranmu engkau lakukan. Percaya kalau itu yang dilakukan bisa, tapi tidak permanen. Tapi kalau Kristus yang engkau andalkan, dia mampu untuk merubahmu, hadirkan dia dalam hidupmu, percaya saudara, kita akan bisa dimampukan untuk memaknai apa yang namanya kasih karunia ini. Karena kasih karunia ini Tuhan katakan memang itu pemberian yang cuma-cuma, yang seharusnya kita orang berdosa ini tidak layak untuk menerima itu, tapi Tuhan kasih. Nah, jangan dengan terbuai dengan situasi gratis ini membuat saudara terlena. Ya, saya sudah selamat, Yesus sudah selamatkan saya, sudah. Sekarang saya tinggal melaksanakan tugas saya, rajin ke gereja aja, berdoa saja. Haleluya. Ingat, nanti saudara dan saya akan diperhadapkan kepada pengadilan Kristus. Dan pengadilan Kristus itu, Tuhan tanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia ini? Ada buah yang dihasilkan. Engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan, apa yang telah engkau lakukan di dunia ini harus engkau pertanggungjawabkan. Kalau engkau masuk dalam pengadilan Kristus, percaya saudara, mahkota itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Langit baru, bumi baru, engkau ada di situ. Haleluya saudaraku. Jadi kasih karunia ini jangan membuat engkau menjadi begitu terlena, begitu terbuai, tapi mari meresponinya dengan aksi kita, ya, aksi kita. Untuk saudara bisa beraksi, bisa meresponinya, pertama berdamai dulu dengan Tuhan. Berdamai dengan dia, hadirkan dia dalam kehidupanmu, percaya biar dia yang menuntunmu untuk meraih aktivitasmu apa saja. Ya, apa saja. Mampukah engkau mempraktekkan senyummu dalam kehidupanmu sehari-hari? Senyum, ya. Senyum terhadap istrimu, senyum terhadap anak-anakmu, senyum terhadap musuhmu. Haleluya. Inilah suatu bentuk praktek nyata bahwa karakter kita sudah diubahkan. Oleh sebab itu, hadirkan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Percaya engkau akan diubahkan. Situasi COVID-19 boleh terus berlangsung, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Bangkit, bangun saudaraku. Mari raih itu dengan mempraktekkan kehidupan kita di sekeliling kita. Ya, taruh Tuhan menjadi andalanmu. Percaya engkau akan naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga hidupmu dari hari ke hari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terpujilah Tuhan. Jemaat Getsemani dimanapun berada, saya percaya firman yang singkat ini mau membuat kita tidak terbuai dengan kasih karunia saja, tapi mari kita meresponi kasih karunia itu dengan bertindak. Bertindak. Jauhkan hidupmu dari segala bentuk kedaginganmu. Ya. Tapi mari rajin baca kitab suci, hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya engkau akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ibadah keluarga Jemaat Getsemani dimanapun berada yang saat ini terus kami lakukan setiap hari Kamis melalui YouTube ini Tuhan. Berkati sarana ini Tuhan, sehingga dapat menjangkau setiap kami dimanapun berada. Mereka mendengarkan, mereka merubah sikap mereka, bahwa mereka harus bertindak. Tidak hanya mendengar saja, tapi harus bertingkah laku, meresponi, melakukan yang terbaik, dimulai dari Yerusalem mereka. Cara-cara yang sederhana mereka tanamkan. Aku percaya keluar ke dalam masyarakat, pasti mereka dimampukan. Dalam nama Yesus, dengan cara-cara yang sederhana. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat kami dimanapun berada, apa situasi yang sedang mereka alami. Aku percaya jika Tuhan yang mereka taruh menjadi nomor satu andalan mereka, jika Tuhan yang mereka terus berharap hanya kepadanya, jika firman yang mereka baca terus menerus berdoa, aku percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat, mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Keluarga-keluarga kami dimanapun berada, Roh Kudus jamah lawat mereka, berikan kekuatan ekstra bagi mereka. Jadilah tenang, hanya dekat Allah saja kita tenang. Disitulah jalan keluar, peluang. Aktivitas kita terus akan berkembang dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Jemaat Getsemani dimanapun berada, inilah firman Tuhan yang disampaikan yang menjadi program kita setiap hari Kamis. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk mari pada hari Minggu kembali kita beribadah bersama. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa ya buat bangsa kita supaya bangsa ini dipulihkan dalam nama Yesus. Oke, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada saat ini Tuhan. Menyertai kehidupan mereka, menyertai aktivitas mereka. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam program Kamis yang berikut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.